with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Om Swastiastu, selamat sore rekan-rekan sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan masih semangat untuk melanjutkan perjalanan ke Bali. Perkenalkan, saya Anjani Nur Aini. Tapi kalau mau lebih santai, rekan-rekan semuanya bisa panggil saya Jenny ya. Sore ini saya akan menemani rekan-rekan mengunjungi salah satu destinasi paling ikonik di Pulau Bali, yaitu Tanah Lot. Sebelumnya saya ingin sedikit bertanya nih, siapa di sini yang baru pertama kali datang ke Tanah Lot? Wah, cukup banyak ya. Kalau begitu, saya ingin mengajak rekan-rekan membayangkan sesuatu. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa tempat yang sedang kita lihat hari ini bukan hanya sekedar objek wisata, melainkan sebuah tempat yang menyimpan legenda ratusan tahun dan dipercaya lahir dari kekuatan spiritual seorang pendeta. Dan hingga hari ini masih menjadi salah satu simbol paling ikonik di Pulau Bali. Wah, menarik ya. Nah, sore ini saya tidak hanya ingin mengajak rekan-rekan melihat Tanah Lot, tetapi juga memahami cerita yang membuat tempat ini itu begitu menarik. Sekarang, mari kita kembali ke masa lalu. Rekan-rekan, bayangkan Bali 500 tahun yang lalu. Belum ada hotel berbintang, belum ada restoran mewah, belum ada toko oleh-oleh, belum ada kendaraan wisata. Yang ada hanyalah desa-desa kecil, hutan hijau yang membentang, hutan tropis yang masih sangat lebat, dan garis pantai yang masih sangat alami. Di hadapan Samudra Hindia inilah kisah Tanah Lot dimulai. Kalau rekan-rekan lihat ke depan, di atas batu karang besar yang dikelilingi laut, berdiri sebuah pura yang menjadi salah satu simbol paling ikonik di Pulau Bali, yaitu Tanah Lot. Nah, rekan-rekan, nama Tanah Lot sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama, tanah yang artinya daratan, sedangkan lot atau lot dalam bahasa Bali artinya lautan. Jadi, kalau diartikan, nama Tanah Lot ini artinya daratan yang berada di tengah laut. Nah, jika air laut pasang, pura akan terlihat seperti pulau yang berada di tengah laut. Namun, jika air laut surut, rekan-rekan semuanya bisa berjalan di bawah pura untuk melihatnya lebih dekat. Nah, inilah yang menjadikan Tanah Lot itu berbeda dari pura-pura lainnya yang ada di Bali. Pada masa itulah, hiduplah seorang pendeta bernama Dahyang Niranta. Beliau adalah tokoh spiritual yang dipercaya memiliki peran penting untuk menyebarkan agama Hindu di Bali pada abad ke-16. Dahyang Niranta melakukan perjalanan panjang di Bali untuk menyebarkan ajaran agama Hindu serta mencari tempat-tempat yang beliau anggap memiliki energi spiritual yang kuat. Beliau bukan hanya seorang pendeta, beliau adalah pemimpin spiritual, penasihat, dan tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakat. Dalam perjalanan itulah, beliau tiba di pesisir yang sekarang kita kenal sebagai Tanah Lot. Ketika melihat batu karang yang menjorok ke laut, beliau merasa tertarik. Akhirnya, Dahyang Niranta duduk dan bermeditasi di atas batu karang tersebut. Menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, Dahyang Niranta merasakan ketenangan dan energi spiritual yang kuat. Beliau percaya bahwa tempat ini tuh layak dijadikan sebagai tempat pemujaan kepada Tuhan. Namun, seperti kisah besar lainnya, perjalanan Dahyang Niranta tidak berjalan mulus. Semakin lama beliau tinggal di wilayah ini, semakin banyak masyarakat yang ikut mendengarkan ajaran dan nasihatnya. Pengaruh beliau pun semakin besar. Hal ini membuat pemimpin setempat merasa tidak senang. Menurut legenda, ia menganggap kehadiran Dahyang Niranta dapat mengurangi pengaruhnya di tengah masyarakat. Akibatnya, terjadilah perbedaan pendapat. Bayangkan situasinya rekan-rekan. Di satu sisi, ada seorang pendeta yang mengajarkan ajaran spiritual. Namun, di sisi lain, ada seorang pemimpin desa yang menganggap pengaruhnya akan berkurang di tengah masyarakat. Lalu, muncullah pertanyaan, apakah
Dahyan Niranta akan pergi atau justru akan bertahan? Lalu terjadilah peristiwa yang menjadi titik balik dalam legenda Tanah Lot. Menurut cerita rakyat Bali, Dahyan Niranta memindahkan batu karang tempat beliau bermeditasi ke tengah laut. Masyarakat yang melihatnya sangat takjub dong. Dan di saat itulah lokasi tersebut menjadi tempat berdirinya Tanah Lot. Konon, beliau juga menciptakan ular laut dari selendangnya untuk menjaga kesucian pura. Dan hingga saat ini, cerita itu terus diwariskan dan menjadi cerita penting bagi Tanah Lot. Sekarang, saya ingin mengajak rekan-rekan melihat pura di depan kita. Perhatikan bagaimana pura itu dapat berdiri kokoh di atas batu karang. Lihat bagaimana ombak terus menerjang dari berbagai arah. Lihat juga bagaimana batu karang itu tetap bertahan kokoh walaupun diterjang ombak setiap harinya. Nah, kalau cuaca cerah seperti sekarang, rekan-rekan bisa melihat perpaduan yang sangat indah antara laut, langit, dan batu karang. Tidak heran jika Tanah Lot ini menjadi salah satu tempat fotografi terbaik di Bali. Selain legenda yang menarik, Tanah Lot juga memiliki beberapa fakta unik. Salah satunya adalah keberadaan air tawar di bawah batu karang. Meskipun dikelilingi air laut yang asin, terdapat air tawar di bawah batu karang yang dipercaya sebagai air suci atau tirta. Fakta menarik lainnya, Tanah Lot merupakan bagian dari jaringan pura laut Bali yang secara simbolis menjaga keseimbangan spiritual Pulau Bali. Nah, rekan-rekan, hingga saat ini masyarakat Desa Beraban juga berperan penting dalam menjaga kebersihan, kesucian, dan kelestarian kawasan Tanah Lot. Sekarang, mari kita melihat fakta yang lebih mendalam tentang Tanah Lot. Bagi masyarakat Bali, laut bukan hanya sekedar sumber kehidupan, tetapi juga melambangkan kekuatan alam yang sangat besar. Karena itulah, Tanah Lot menjadi simbol hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Setiap hari, ombak menghantam batu karang, namun batu karang itu tetap berdiri kokoh. Dari pemandangan ini, kita belajar rekan-rekan bahwa setiap manusia memiliki tantangan. Tetapi, seperti batu karang Tanah Lot, kita harus tetap kuat dan seimbang dalam menjalankan hidup. Di Bali, terdapat 3 filosofi hidup yang sangat terkenal, yaitu Trihita Karana. Tri yang artinya 3, Hita yang artinya kebahagiaan, dan Karana yang artinya penyebab. Jadi rekan-rekan, Trihita Karana dapat diartikan sebagai 3 penyebab kebahagiaan. Yang pertama, hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Dan yang ketiga adalah hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Jadi, jika ada tempat yang menggambarkan filosofi ini dengan sangat baik, salah satunya adalah Tanah Lot. Sekarang, saya ingin mengajak rekan-rekan menikmati suasana di Tanah Lot. Dengarkan suara ombak yang menghantam batu karang, rasakan angin laut dari Samudra Hindia. Banyak wisatawan mengatakan bahwa ketika berada di Tanah Lot, mereka merasakan ketenangan. Bukan hanya karena pemandangannya yang indah, tetapi karena suasana Tanah Lot membuat kita berhenti sejenak dari lelahnya kehidupan. Sebelum kita mengakhiri kunjungan pada hari ini, mari sejenak menikmati keindahan yang ada di Tanah Lot. Rekan-rekan, dengarkan suara ombak, rasakan angin laut, dan nikmati momen yang ada di depan kita. Semoga yang rekan-rekan bawa pulang hari ini bukan hanya foto Tanah Lot, tetapi juga kenangan indah tentang Tanah Lot dan Bali. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Selamat melanjutkan perjalanan dan semoga hari Anda menyenangkan. Om Santi, Santi Om. Terima kasih.